Hai guys, hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke salah satu candi paling unik di Indonesia, yaitu Candi Sukuh. Lokasinya ada di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Untuk lebih tepatnya, kalian googling aja ya. Sebelum masuk ke area wisata, kita bakal ketemu halaman yang cukup luas. Di sini tersedia toilet yang bersih dan juga ada aula bergaya joglo yang sering dipakai untuk pertemuan atau kegiatan rombongan gitu. Untuk parkir mobil, itu bisa di lahan warga, tarifnya cuma 5.000. Nah, kalau ke toilet, pilih aja yang toilet di depan rumah warga, itu bayarnya cuma 2.000, bersih banget. Nah, buat wisata sejarah kayak gini menurut aku fasilitasnya lengkap banget ya. Sebelum masuk ke area candi, jangan lupa beli tiket dulu. Harga tiket wisata domestik itu sekitar 15 ribuan. Jadi kita berdua jadi 30 ribu. Sedangkan kalau wisata asing itu per orangnya 30 ribu rupiah. Jangan lupa bayarnya di sini pakai QRIS. Kita udah mulai masuk nih. Sedikit cerita, Candi Sukuh diperkirakan dibangun pada masa akhir kerajaan Majapahit sekitar abad ke-15. Kalau dibandingkan dengan candi Jawa yang lain, bentuknya emang agak beda ya. Dia itu sekilas mirip dengan bangunan bertingkat di Amerika Tengah daripada Candi Hindu yang biasanya kita lihat. Candi ini dipercaya digunakan sebagai tempat pemujaan sekaligus sarana pendidikan spiritual pada masa itu. Menariknya, di depan candi sudah tersedia papan informasi atau mading yang menjelaskan sejarah, relief, dan berbagai simbol yang ada di komplek ini. Jadi, kalau mau lebih paham makna setiap bangunannya, jangan lupa baca dulu sebelum masuk, oke? Nih, kayak gini nih. Sekarang kita mau masuk ke area utamanya. Kalau dulu pengunjung bisa lewat gerbang utama ini, sekarang area tersebut sudah dipagar ya, pagar warna pink untuk perlindungan situs. Jadi jalur masuknya dialihkan lewat tangga samping sebelah kanan. Yang langsung terasa adalah area candinya bersih banget. Rumputnya tertata rapi, suasananya tenang dan cukup terawat. Gila, bersih banget sini. Nah, salah satu hal yang paling sering bikin orang kaget saat datang ke sini adalah adanya relief alat kelamin ya. Terutama alat kelamin laki-laki yang terdapat di area gerbang utama ataupun di situs-situs di dalamnya. Banyak yang langsung berpikir aneh ya, padahal dalam konteks budaya kuno, simbol seperti ini bukan bermaksud mesum. Simbol tersebut berkaitan dengan kesuburan, kelahiran, keberlangsungan kehidupan, dan penyucian diri. Jadi hilangkanlah pikiran-pikiran kotor itu, anak muda. Di berbagai bagian candi ataupun di lingkungan candi ini, kita bisa lihat banyak relief yang menggambarkan hewan, tumbuhan, dan berbagai kisah yang terkait dengan agama Hindu. Relief-relief ini dulunya bukan sekedar hiasan ya. Pada zaman ketika belum banyak orang bisa baca, relief menjadi media pembelajaran visual untuk menyampaikan nilai moral, ajaran keagamaan, hingga kisah-kisah mitologi. Jadi setiap ukirannya itu yang ada sebenarnya punya cerita dan pesan tersendiri. Aku selalu merasa speechless ya, betapa orang dulu itu untuk menyampaikan ajarannya itu effort banget, harus memahat sedemikian rupa, menyusun batu sedemikian rupa sampai akhirnya pesan-pesan itu sampai ke anak cucu, bahkan ke kita sekarang setelah berlampau ribuan tahun. Nah, untuk mencapai bangunan utama, kita tuh harus naik anak tangga pertama terlebih dahulu. Setelah berjalan sedikit, nanti akan ada anak tangga yang kedua. Nah, begitu sampai ke atas, bangunan candi baru terlihat tuh dengan bentuknya yang khas banget. Dari sini suasana pegunungan juga mulai terasa semakin kuat karena anginnya benar-benar seger. Kita perlu hati-hati karena anak tangganya selain bentuknya tidak simetris, juga agak tinggi. Jadi pelan-pelan, terutama kalau misalnya kamu kesini ketika musim hujan. Nah, di area ini ada satu arca yang cukup kontroversial. Bentuknya tuh mirip kayak manusia burung.
Karena bentuknya yang unik kayak gini, sebagian orang menghubungkan dengan berbagai teori konspirasi, termasuk cerita tentang Anunnaki dan makhluk kuno lainnya. Padahal, menurut penafsiran arkeolog, sosok ini tuh lebih dikenal sebagai Garuda, makhluk mitologi yang menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Di dekatnya ini kita juga bisa lihat 3 arca penyu berpunggung datar. Kadang ada yang bercanda mengaitkan dengan teori bumi datar ya. Padahal sebenarnya penyu ini juga memiliki makna simbolis dalam kosmologi dan mitologi Hindu yang dijelaskan di papan pengumuman yang di depan tadi. Makanya kita perlu membacanya dulu sebelum masuk biar supaya kita tuh agak nyambung dengan relief-relief yang ada di sini. Sekarang waktunya naik ke bagian paling atas. Dan jujur aja anak tangganya lumayan tinggi. Tingginya tuh setiap anak tangga hampir setengah meter tiap langkah. Jadi buat aku yang badannya nggak bisa dibilang kurus ya, gendut ya aku ya, ini lumayan bikin ngos-ngosan. Jadi harus benar-benar hati-hati, terutama kalau misalnya tadi hujan ya, jadi agak licin. Di sini juga nggak boleh dinaikin bareng-bareng, batas maksimalnya adalah 10 orang. Tapi begitu sampai atas guys, sumpah ini tuh pemandangan gunungnya terbuka luas, udaranya dingin, anginnya sejuk, dan suasananya damai banget. Bener-bener bisa kebayang orang dulu beribadah dan belajar di sini tuh sekhusyuk apa, sedekat apa kepada Sang Pencipta. Rasanya udah nggak bisa berkata-kata lagi, aku susah banget dijelaskan dengan kata-kata. Ini aku kasih bonus foto-foto aku. Oke, aku udah selesai keliling-kelilingnya. Nah, kalian yang mau kesini, aku punya satu tips untuk kalian, yaitu datanglah pagi-pagi. Kenapa? Biar foto kalian tuh bagus. Sebab masih belum ada orang di sini. Nah, karena udah selesai, cukup sekian. Sampai jumpa di perjalanan jalan-jalan selanjutnya. Bye-bye.